orang, berapa? Ada yang mau masuk lagi. 8, iya. Ada 10, iya, 10 teman yang mau sharing bareng nih tentang gangguan sensori gitu. Sebelum saya lanjutkan tentang pembahasan siang ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan. Semoga acara sharing ini bersama saya ini nanti memberi manfaat dan diberikan kelancaran oleh kita semua gitu. Berdoa dipersilahkan. Selesai, saya share screen-nya ya. Nah, sudah terlihat ya. Kita mulai siang ini. Saya akan menyampaikan beberapa tentang mengenal gangguan sensori pada balita dan pengaruhnya ketika dewasa. Gitu. Terus kita sekarang membahas dulu sebelum masuk ke gangguan sensori itu ada pyramid of learning itu. Pyramid of learning itu seperti kita lihat di slide ya, teman-teman. Ini ada yang paling bawah itu adalah central nervous system. Ini biasanya kita pahami tentang otak gitu. Jadi pertama-pertama sebelum masuk ke sensori itu kita belajar sedikit tentang otak manusia gitu. Tubuh kita kan prosesnya itu tumbuh dan berkembang, pasti melalui tahap demi tahap. Proses tumbuh kembang anak ini melalui urutan tertentu yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Nah, ketika melalui tahapan demi tahapan, misal ada yang terlewat, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Nah, Bunda pasti udah tahu ya, step by step-nya ini melalui pyramid of learning. Nah, kita apa namanya ya? Kita andaikan sebuah rumah itu tidak akan berdiri kokoh jika pondasinya belum kuat karena didirikan dindingnya itu misal pondasinya nggak kuat, terus ditambahi dinding, terus atap, pasti nanti akan mudah roboh. Gitu. Saya admit dulu teman yang mau masuk. Maaf ya, ini karena sendiri. Jadinya. Nah, saya lanjutkan. Tumbuh dan berkembang anak ini dipetakan mirip seperti piramida. Nah, piramida ini disempurnakan oleh dan ditemukan oleh Laura Parker gitu. Oh, maaf sebentar. Dibawain, Miss. Oh, kayaknya tuh udah enak badan tuh. Iya. Aduh, ada iklan. Maaf. Terus lanjut ke kita bahas lagi tentang central nervous system gitu. Para pakar ini mendeskripsikan otak anak itu seperti plastik gitu ya. Artinya otak itu sangat elastis alias luas dalam perubahan. Dan pengalaman itu secara fisik mengubah atau mengarahkan perkembangan
sambungan dari bagian-bagian otak gitu. Jadinya pakar itu menyebut otak seperti plastik yang mudah beradaptasi dan berubah oleh pengaruh dan stimulasi gitu. Jadi otak itu berubah-ubah sepanjang kehidupan kita. Terus apa yang membuat otak kita itu membentuk otak kita itu, yang membentuk otak kita itu adalah pengalaman gitu. Bayi lahir itu dengan 100 triliun sel otak yang kemudian akan saling berhubungan jika dilakukan stimulasi. Nah, otak bayi ini yang baru lahir itu kira-kira 26%. Nah, sampai mencapai 91% itu biasanya di usia 4 sampai 6 tahun dan kemudian mencapai 100%. Nah, neuron-neuron yang tidak distimulasi, misal nih neuronnya ini tidak distimulasi, maka akan mengalami pemangkasan gitu. Pemangkasan yaitu namanya synapse burning gitu. Saya admit lagi. Iya. Terus kemudian, maaf saya lanjutkan, otak manusia ini berkembang optimal jika diberi makanan. Nah, makanannya itu ada makronutrien dan mikronutrien. Kemudian kebutuhan tidur dan stimulasi yang cukup gitu. Nutrisi otak bagi anak itu dibagi menjadi 2, makronutrien tadi. Makronutrien itu nutrisi yang sifatnya besar gitu ya, seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian mikronutrien ini seperti vitamin dan mineral. Nah, deep sleep ini juga kebutuhan tidur anak. Kebutuhan tidur anak itu juga diusahakan mulai jam 10 sampai jam 2 pagi itu anak sudah dalam kondisi deep sleep gitu. Lalu untuk stimulasi, orang tua memberikan pengalaman berupa kegiatan-kegiatan anak itu merupakan stimulasi untuk memberikan pengalaman pada otak gitu ya. Jadi semakin banyak stimulasi yang diterima anak itu akan mempertebal dan memperbanyak serabut-serabut sinaps yang di otak begitu. Terus lanjut lagi. Nah, kita masuk ke sensori. Sensori ini kita kenal biasanya yang dulu gitu ya, yang dulu sensori itu ada 5. Namun sekarang ini lebih diperdalam lagi menjadi 8 sensori gitu. Nah, ada indera peraba. Indera peraba ini indera peraba biasa disebut taktil ya. Kalau di sini tulisannya touch itu taktil itu tempatnya adalah di kulit yang bentar ya. Nah, taktil ini tempatnya di kulit yang biasa untuk mendeteksi suhu, cahaya, sentuhan, rasa sakit, tekstur kasar, halus, lengket, kenyal, empuk gitu. Terus kemudian vestibular ini untuk keseimbangan tubuh ya, indera yang mendeteksi gerakan melalui reseptor sensorik di telinga bagian dalam. Terus proprioseptif ini kemampuan kinestik
kemampuan pemahaman diri terhadap pergerakan tubuh bahkan tanpa melihatnya gitu, untuk merasakan gerakan, tindakan, dan lokasi gitu. Terus lagi olfaktori. Olfaktori ini indera yang tempatnya ada di hidung ya, untuk membedakan ribuan bau yang berbeda dan menentukan apakah bau ini berbahaya, busuk, apakah menyenangkan baunya, kuat atau tidak, dan lemah, kuat atau lemah gitu maksudnya. Terus lagi masuk ke gustatori. Gustatori ini bagian perasa, jadi masuk ke indera lidah ya. Nah, ini untuk merasakan asin, asam, manis, pahit, makanan, membedakan makanan dan minuman basi atau hambar. Tuh, lanjut ke visual. Visual ini, sistem sensorik visual ini tempatnya ada di mata, menyadari warna, tingkat cahaya, kontras, gerakan, bayangan, kelap-kelip gitu ya, dan rangsangan visual lainnya. Terus lanjut auditori. Auditori ini pemrosesan pendengaran yang mengacu pada kemampuan untuk membedakan suara-suara gitu. Misal suara orang lagi bicara, informasi-informasi yang didengar dan memahaminya gitu. Terus media dengar lainnya, musik, lagu, cerita, instrumen, ketukan gitu ya. Terus sepi, jadi bisa membedakan sepi, tenang gitu. Nah, terus inputan sensori ini kita itu ada merasakan dibagi menjadi 3 gitu ya. Apakah input sensori itu oke, kurang oke, diterima oleh tubuh kita, atau berlebihan tapi masih aman gitu. Nah, nanti akan dibahas pada gangguan sensori. Ini sistem sensori. Sistem sensori ini adalah jaringan sel dan organ yang mendeteksi stimulus di lingkungan dan mengirimkan informasi ke otak. Nah, kita lihat di situ ada sensori neuron yang warnanya merah dan warnanya biru. Itu neuron merah itu memberikan menerima informasi. Menerima informasi itu ada tangan yang kulitnya terkena oleh duri kaktus gitu. Nah, informasi itu diteruskan ke otak melalui sensori neuron dan akan diproses informasinya pada spinal cord. Kemudian diteruskan lagi ke motor neuron itu untuk memberikan respon bahwa itu sakit dan harus dihindari. Gitu. Nah, itu cara mudahnya memahami sistem sensori ya. Gitu. Terus kita lanjut lagi ke ini. Nih, bagaimana otak kita melihat tubuh kita. Nih, jadi ini kelihatan aneh ya, teman-teman ya. Ada tangannya lebih besar, ada bibirnya lebih besar, terus lidahnya juga ada yang lebih besar. Ada yang ini apa namanya? Pernah melihat gambar seperti ini? Ini masih di mute ya. Misal ada yang mau nanti untuk pertanyaan saya bagi 2 ya, di tengah sesi dan di akhir sesi gitu. Biar teman-teman nggak bosan dan bisa memahami apa yang saya sampaikan gitu. Terus ini kita melihat gambar ini dulu, sensori homunculus. Nah, ini di sini ini tangan.
tangan dari gambar ini terlihat besar karena mereka diporsikan seperti ini untuk menggambarkan berapa banyak korteks sensori. Maaf ya. Berapa banyak korteks sensori dan korteks motorik yang dikhususkan untuk merasakan dan menggerakkan berbagai area tubuh gitu. Jadinya porsi gerakan tangan itu lebih besar porsinya. Terus bibir, mulut itu yang untuk merasakan itu juga lebih besar porsinya di dalam otak gitu. Nah, sejak kecil itu tangan dan mulut kita digunakan. Jadinya melihatnya lebih besar. Terus lagi kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada arousal, emosi, dan motivasi, terus kognitif. Nah, arousal ini yang mempengaruhi arousal ini ada 3, emosi, motivasi, dan kognitif. Nah, arousal ini adalah keadaan emosi seseorang yang berkaitan dengan gairah gitu ya dan semangat gitu. Jadi ketika ada kita emosinya lagi baik, misal anak ya nggak tantrum, emosinya lagi baik gitu, terus anak pemahamannya juga kita beri instruksi itu paham dan anak termotivasi ada apa namanya ketika ada stimulasi bermain gitu ketika kita ajak main ayo adik kita main pasir gitu anak tertarik gitu nah itu anak akan merasa enjoy nah itu masuk di arousal yang ini oke gitu ini kegiatan ini oke untuk saya gitu jadi arousal ini seperti apa ya uh, kalau biasanya gitu kan ada anak yang kalau main pasir nggak suka atau main Messi Play yang lain nggak suka. Nah ini arousal ini yang membedakan gitu. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah ini ada grafik. Di sini ada gambar hijau, kuning, sama merah. Nah di sini di slide warna hijau ini ada social engagement. Nah, ini di sini ini arousal ini waktu oke gitu. Jadi ketika diberi stimulasi, kita ajak bermain gitu, anak mendapat sensori, mendapat inputan sensori, anak menjadi nyaman, oke, ini ada di tahap warna hijau. Dan ketika anak mengalami gangguan ya sedikit nggak nyaman terhadap sensor-sensor yang dia terima ini mulai di tahap kuning dan masuk ke tahap orange dan merah gitu. Kalau di tahap kuning ini disebutnya hyper arousal increase terus masuknya hypoarousal. Nah, hypoarousal ini nanti masuk ke dalam hipersensitif sensori dan ketika di tahap shutdown ini masuk ke hiposensitif sensori. Nah, kalau kita nanti lihat di tabelnya antara hipo dan hiper ini sedikit berbeda dan bisa kita kategorikan kalau misal kayak gini, kita mendapat waktu naik motor terus diklakson gitu ya. Waktu diklakson itu kita kaget. Nah, itu kadang kita seperti nge-freeze gitu. Nah, ini masuk ke dalam grafik warna merah dan shutdown gitu. Jadi kita nge-freeze.
Ya, ini masuk ke orange. Masuk ke orange, kita seperti bengong, kaget, dan akhirnya ketika kita belum mengambil tindakan, nah itu masuk ke shutdown seperti itu. Terus lanjut ke gangguan sensori. Gangguan sensori ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menerima atau memproses informasi dari lingkungannya. Kondisi ini bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk kesehatan fisik, psikologis, dan sosial. Maaf teman-teman, apakah suara saya masih bisa didengar? Masih. Oh, masih ya. Ini soalnya apa namanya? Maaf, ini masih di tempat terapi anak yang di sini ini lumayan rame gitu ya. Coba saya pindah. Eh, Saya lanjutkan tentang gangguan sensori ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan gitu ya menerima atau memproses informasi dari lingkungannya. Kondisi ini bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk kesehatan fisik, psikologis, dan sosialnya. Nah, di sini kita bagi ada sensori yang terintegrasi ini, informasinya diproses di sistem saraf pusat dan dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya gitu. Jadi misal anak udah dikasih tahu tentang abjad gitu ya, A, B, C gitu, waktu usia 1 tahun. Kemudian diulangi lagi ketika usia 2 tahun. Nah, itu ada pengalaman yang diserap oleh anak, itu namanya terkait dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Nah, ini ketika umur 2 tahun, anak mulai bisa melafalkan. Nah, ini sensori yang terintegrasi gitu dan bisa ketika anak mendapatkan inputan sensori bisa apa namanya bisa diolah oleh sistem sarafnya dan memberikan respon yang tepat gitu. Kemudian kesulitan dalam memproses stimulasi ini dibagi menjadi 3, hiposensitivitas sensori, hipersensitivitas sensori, dan sensation seeking gitu. Jadinya mencari sensor, mencari kepuasan sensori gitu. Nah, nanti ada checklist tentang kuesioner gangguan sensori ini. Nanti saya bagikan di link ya, di G Drive gitu. Kita bisa mendapat gambaran tentang cara merespon informasi sensori yang masuk jika ternyata mayoritas respon kita ada pada kategori mencari, menghindari, atau kombinasi, atau ya itu mencari, menghindari, kombinasi, atau kedua-duanya ya, itu berarti memiliki masalah dalam modulasi sensori. Gitu. Nah, masalah modulasi sensori ini merupakan kesulitan dalam mengolah informasi menjadi perilaku atau respon yang tepat gitu sesuai dengan intensitas informasi sensori yang masuk itu gitu. Gangguan modulasi si sensori ini dibagi menjadi 3 tadi. Hiposensitivitas, nah ini bereaksi berlebihan terhadap pengalaman sensori gitu. Jadi ketika ada suara kipas angin gitu, atau ada suara kipas angin atau ada suara blender, nah ini anak melakukan reaksi berlebihan gitu, entah berlari atau takut atau teriak atau menutup telinga. Terus lagi contohnya memegang lem gitu ya, memegang lem itu takut gitu. Terus yang hiposensitivitas sensori ini memiliki ambang batas tinggi terhadap sensasi
sehingga membutuhkan stimulasi yang lebih intens gitu. Jadi contohnya misal seperti anak saya dulu itu kalau dipanggil nggak dengar. Jadi dipanggil itu kayak nggak dengar, nggak memperhatikan, jadi harus berkali-kali gitu. Terus lagi tentang apa namanya perhatian membaca buku gitu. Jadi ketika dibacaan buku itu seperti tidak memperhatikan. Nah, untuk sensory seeking ini, mencari-cari sensori itu, kebutuhan untuk mendapatkan input sensori itu lebih dan secara aktif mencarinya gitu. Jadi misalnya sering memasukkan kuku, menggigit kuku ke mulut gitu. Terus lagi memasukkan pensil ke mulut seperti itu. Itu contohnya sensation shaking. Nah, kita lihat ada gambar ini, apa yang terjadi, anak kecil mendapat stimulasi apa, dan indera sensori apa saja yang bekerja pada abang penjual es krim. Ini teman-teman yang lagi menyimak bisa ditulis di kolom chat berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Monggo saya tunggu ya, sebentar ya. Jadi kalau di gambar ini apa yang terjadi? Ada anak kecil membeli es krim gitu ya. Ada anak kecil memberi es krim, terus stimulasi apa yang ditangkap oleh anak kecil ini? Atau ada yang mau open mic? Rosa, Roja. Mbak Ocha, stimulasi mata, anak tertarik pada penjual es krim. Ya, Mbak Ulan, es krim yang dingin. Ya, benar. Stimulasi suara. Ya, ya. Jadi ada anak ini ketika mendengar bunyi biasanya ya es krim atau tetot-tetot gitu ya. Nah, ini anak mendengar langsung mungkin meminta uang kepada ibunya atau berlari memanggil abangnya dulu gitu biar berhenti. Nah, ini ada input auditory, terus ada input visualnya, terus ada motivasi untuk membeli, ada input taktilnya ketika merasakan suhu es krimnya, terus tekstur es krimnya, terus ketika menjilat es krimnya. Nah, ketika menjilat merasakan es krimnya gitu ya, dia menjulurkan lidahnya gitu, terus membahu wangi susu si es krimnya ini gitu. Jadi ada banyak input sensori yang masuk ya ketika si anak ini membeli es krim gitu. Nah, terus kita masuk ke penyebab gangguan sensori. Gangguan sensori dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan penyakit. Terdapat juga kemungkinan gangguan sensori bisa disebabkan oleh faktor sosial dan psikologi seperti trauma dan kecemasan. Nah, ini karena anak saya ini yang pertama ini kan autis ya dia, jadinya otomatis dia pasti ada gangguan sensori gitu. Setelah saya lihat-lihat gitu ya, dari bapak ibunya itu juga ada gitu sedikit menyumbang faktor genetiknya gitu. Kalau saya itu susah membau. Jadi hidung saya itu kurang sensitif gitu. Jadi ketika ada bau yang kuat seperti bau pup gitu, itu lama selang hampir ada 5 menit gitu, saya baru bau pupnya itu gitu. Jadi faktor genetik ini bisa bisa terjadi, terus lingkungan ini juga seperti pengaruh-pengaruh screen time itu ya,
Nah, screen time ini pengaruhnya besar juga untuk gangguan sensori gitu. Nah, yang menyebabkan gangguan sensori ini lagi adalah overstimulasi sensori. Jadi ketika anak terpapar banyak screen time, itu ada gambar yang terlalu terang, yang terlalu banyak objek yang berwarna, itu menjadi anak overstimulasi. Contohnya juga selain screen time itu, misal anak pergi ke mall dan dia merasa bosan, tantrum, marah, nah itu bisa terjadi overstimulasi, yang ada musik di dalam mall, terus ada hiruk pikuk orang yang kesana kemari gitu ya, jalan-jalan di mall, terus kita ajak jalan dari ruko satu ke ruko yang lainnya, ke toko yang lainnya gitu. Nah, itu bisa menyebabkan anak overstimulasi dan tantrum gitu. Cara untuk mengatasi ketika anak overstimulasi itu adalah dialihkan gitu. Jadi misal itu di tempat ramai, kita alihkan anak ke tempat yang tidak banyak gangguan gitu. Misal visualnya, jadi kalau misal ke mall ya kita ajak keluar, tidak terlalu anak banyak maaf. Jadi anak tidak terlalu banyak melihat orang lalu lalang seperti itu. Jadi kita harus calm down ya gitu. Lagi. Nah, ini gejala-gejala gangguan sensori. Ini biasanya ada hambatan prestasi, kurang percaya diri, masalah emosi sosial, tampak terlalu aktif atau pendiam, perhatiannya mudah teralih gitu. Jadi konsentrasinya kurang ya, kurang dapat mengontrol diri gitu. Misal dia suka naik-naik ke atas pagar, naik ke atas genteng gitu. Terlalu peka juga atau kurang peka terhadap sentuhan, gerakan, atau suara. Nah, ini juga gejala gangguan sensori, gerakannya tampak kikuk gitu, tampak serampangan. Jadi kayak nggak luas gitu ya, misal disuruh pegang pensil atau untuk melakukan mainan yang pakai sensori, yang pakai cat air atau apa gitu, dia nggak luas gitu. Hambatan pada perkembangan keterampilan motorik bicara dan pengertian bahasa. Kadang-kadang tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Nah, ini. Jadi biasanya cuek gitu. Nah, ini yang sering saya, kalau ada yang tanya gitu ya, ini yang sering saya sampaikan kepada teman ini gini. Jadi ketika anak punya masalah nih, masalah yang ditemukan, misal anaknya picky eater gitu. Nah, kita lihat juga picky eater itu ada nggak perkembangan yang terhambat juga gitu. Kita cek di STPPA. STPPA itu kan udah dikategorikan ya usia-usianya. Nah, kita bisa lihat di situ, oh anak ini tidak suka main tekstur lengket gitu. Ternyata seperti itu. Jadi anak nggak milih-milih makanan itu ada hubungannya dengan sensori taktil. Terus lagi screening sensori dengan tabel hipo dan hipersensitivitas sensori. Nah, ini ada beberapa di GIFOM waktu kemarin pendaftar itu ada yang menanyakan apakah ada form yang untuk gangguan sensori gitu. Kalau di Indonesia itu setahu saya, dan saya mencari-cari dan saya bertanya, itu belum ada. Jadi lebih banyak menggunakan dari luar gitu. Di luar itu ada form yang membedakan hipo dan hypersensitivity. Nah, ini kita bisa pakai dan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Terus lagi ini saya bacakan dulu. Anak menghindari kegiatan bermain yang berantakan. Misal melukis dengan jari dan bermain ini
Terus anak tidak menyukai tekstur makanan tertentu dan memiliki pola makan yang kaku. Anak makan makanan dalam jumlah terbatas dan menolak untuk mencoba makanan baru. Anak lebih waspada setelah memakan rasa yang kuat atau bereaksi pada bau yang kuat. Jadi nggak cuma masalah picky eater gitu. Ternyata ada masalah-masalah lain yang menyertainya gitu. Terus lagi yang nomor 4, kita bisa tambahkan cek dari grafik Denver 2. Di sini ada screening perkembangannya dari usia 0 sampai 6 tahun. Kita bisa tarik garisnya apakah perkembangannya ini sudah sesuai atau belum. Nah, ini kita bisa pakai grafik Denver ini. Terus kita lakukan stimulasi. Ini contohnya aja ya, ini belum saya lengkapi. Ini ada bermain sensori taktil. Nah, ini saya kembali sebentar. Sensori ini, kalau di piramida ini, paling bawah itu ada taktil, vestibular, dan proprioseptif. Nah, ini tiga sensori ini itu sensori itu merupakan sensori yang porsinya lebih banyak kita stimulasi gitu. Jadi setelah dengan melihat orang ini tadi, struktur komposisi orang ini, nah ini taktil area tangan ini banyak kita gunakan. Nah, itu masuk ke taktil tadi, sensori taktil. Terus lagi untuk vestibular, keseimbangan ini banyak juga digunakan untuk kegiatan motorik-motorik kasar anak gitu. Proprioseptif ini juga untuk input sensori di atasnya. Nah, ini gangguan sensori yang tampak sampai dewasa. Ini saya contohkan sering mabuk ketika naik kendaraan dan sering terjatuh. Saya buka ini ya, kalau ada yang mau bertanya dari tadi kita bahas pyramid of learning, sensori sama pengertian gangguan sensori sebelum masuk ke sensori yang biasanya nampak pada orang dewasa. Adakah yang mau bertanya? Si aman ya, belum ada pertanyaan. Oh iya, Mbak Rosa mau ini open mic atau via chat? Open mic boleh Mbak Rosa? Open mic aja ya biar cepet. Iya. Ya makasih Mbak Ukti kesempatannya. Jadi em, ini kayaknya udah pernah ditanyain juga sih. Ini kan anak saya umurnya 3 tahun. Mm-mm. Itu kan beberapa kali lihat di yang kayak checklist gitu. Itu tuh ada beberapa apa ya kayak tahapan yang dia itu belum belum bisa tuntas mengerjakan gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau distimulasi itu udah sering. Cuma dia ini kalau di apa ya kayak untuk melakukan hal-hal yang kayak berbau motorik halus kayak memotong kertas terus apa tuh namanya yang nempel-nempel menggambar mewarna itu kayak nggak mau gitu loh jadi kayak kurang antusias mengerjakan itu padahal kegiatan ini kan ada hubungannya nanti kalau misalkan kita mau ngajarkan dia menulis itu kan ada prosesnya dulu ya nah itu tuh kenapa ya anaknya bisa kayak tidak antusias terus kayak kurang di apa sih namanya apakah ada yang terlambat di proses apa namanya perkembangan sebelumnya gitu. Terima kasih Eh, Mbak. 3 tahun ya. 3 tahun Mm-mm. kalau
Kalau diminta duduk gitu Mbak, misal duduk gitu tahun berapa Oh menit? iya, jadi kan ini ada meja kecil gitu ya. Kalau misalkan dia mau warnai kan harus duduk di meja nih. Itu dia Mm-mm, juga nggak bisa apa namanya kayak fokus gitu kan katanya kalau konsentrasi anak itu kan dua kalinya umur anak. Jadi misalkan 3 tahun berarti sekitar 6 menit ya. Ya mm-mm. guys, itu tuh dia belum bisa gitu. Jadi kadang eh, mengalihkan dengan hal-hal yang lain. Misalkan ada mainan diambil. Jadi dia kurang fokus mengerjakan apa yang diinstruksikan gitu. Misalkan saya nyuruhnya mewarnai ini gitu, udah disediain ini pensil warna, krayon, pokoknya yang berhubungan untuk mewarnai silahkan mau pilih yang mana gitu kan. Nah, itu tuh kadang malah pensil warnanya atau krayonnya itu dibuat mainan kayak orang-orangan gitu. Jadi dia kayak main peran gitu sama alatnya yang udah disediain itu. Jadi bukan mewarnai tapi malah bermain yang lain. Itu sih Mbak. Hmm, eh, jadi kalau instruksi anaknya paham Mbak. Paham. Hmm. Tapi Tapi ini di yang mm-mm. kasih motivasinya ya. Mm-mm. Jadi Jadi kayak untuk melakukan hal-hal yang kayak detail-detail yang kecil, kayak mau apa, nempel-nempel kertas, memotong kertas tuh kayak nggak mau yang ribet-ribet gitu namanya. jadi gini apa namanya kalau dikombinasikan gitu maaf dikombinasikan gitu misal ada kegiatan yang ada motorik kasarnya, ada motorik halusnya gitu. Jadi misal kita eh, ada apa namanya jalan gitu ya, jalan dibuat zigzag atau jalan di atas bantal. Nah, anak kan jalan yang kita modifikasi gitu ya, itu prinsipnya jalan, cuman jalannya kita modifikasi. Nah, jalannya dimodifikasi itu, terus kita di situ misal ini untuk motorik halus yang menempel gitu ya. Motorik halus menempel itu berarti kita bisa ambil taruh kertas warna-warni, anak minta lem, ngelem kertasnya, terus dibawa. Nih, anak ini kadang sering menjatuhkan barang yang dia bawa gitu ketika melakukan aktivitas motorik kasar seperti jalan aja kadang dia dijatuhin gitu apa yang dia bawa. Nah, ini kita ajak anak untuk jalan gitu ya, jalan zigzag atau jalan di atas bantal. Jalan zigzag itu ada kan di Milestone itu juga ada jalan zigzag atau jalan lurus. Terus kalau jalan di atas bantal itu fungsinya untuk vestibular dan proprioseptifnya. Jadi ada keseimbangannya gitu. Jalan di atas bantal terus nanti misal itu jaraknya dibuat pendek dulu aja Mbak satu meter gitu. Nah, nanti jalan di situ, terus nempel kertas ke dinding aja dulu. Misal ada apa namanya, misal bola gitu ya, bola warna-warni dikasih double tape gitu, disuruh bawa anak, ditempelin ke dindingnya gitu. Jadinya nggak cuma duduk aja, nggak cuma duduk aja aktivitas motoriknya, tapi dikombinasiin gitu, dikombinasiin dengan motorik kasarnya. Nah itu biasanya anak itu juga nggak langsung bisa banyak. Misal 3 kali itu udah nggak mau. Nanti hari berikutnya kita variasikan lagi juga yang dibawa anak itu diganti atau apa ya memindahkan apa sih namanya kayak biji-bijian gitu dibawa pakai mangkok atau pakai gelas gitu kan dibawa terus ditaruh gitu. Jadi dikombinasikan gitu Mbak. Jadi ketika anak belum cukup lama untuk duduk, kita ajak gerak. Nanti ketika anak sudah apa namanya tonus ototnya bagian apa namanya otot duduk yang tulang duduk yang dekat dekat apa maaf pantat gitu ya, terus perut, terus perut, area punggung, terus area pantat itu kalau udah kuat dia akan lama duduknya. Jadi anak itu nggak tahan
duduk lama itu bisa jadi karena otot-otot dalam tubuhnya itu belum kuat gitu. Jadi anak kayak oksigen dalam oksigen yang naik ke otaknya juga belum belum apa namanya belum lancar gitu ya. Jadinya anak akan mudah seperti capek gitu. Begitu sih Mbak. Jadi kok dikombinasikan aja kegiatannya gitu. Untuk anak 3 tahun kan masih kinestik ya, masih banyak geraknya. Nah, kita kombinasikan aja. Begitu Mbak. Ada ini. Sudah kebayang Mbak Rosa? Sudah Mbak. Mbak, terima kasih. Kalau untuk apa namanya sensori-sensori lainnya gitu ya, sensori-sensori lainnya yang yang ini berupa gangguan atau enggak, itu di screening aja dengan itu apa checklist ini. Nanti kalau terasa kok banyak ya gitu, misal ada hambatan lain selain sensori atau hambatan bahasa atau lainnya, itu bisa dikonsultasiin ke psikolog gitu. Saran saya sih psikolog ya. Jadi lebih psikolog yang tumbuh kembang. Nah, ini lebih bisa menjawab gitu. Terus lagi tadi dari Mbak Anis, kalau udah dewasa gitu bisa juga nggak sih dibenerin sensorinya? Misal mabuk kendaraan. Nah, ini bisa. Kalau udah dewasa itu bisa. Ini kita misal mabuk kendaraan ini dilihat itu kita mabuk itu kondisi badannya seperti apa. Misal perutnya habis makan apa, penuh atau tidak. Kita mabuk itu naik kendaraan apa, naik kendaraan kapal atau bis atau kereta api gitu. Ketika kita naik kapal dan mabuk, itu goncangannya akan beda dengan kita naik mobil. Kita naik kereta api gitu. Naik kereta api itu kan ada suara-suara ya, ada suara-suara yang apa namanya berbeda gitu. Nah ini, nah ini stimulasinya dengan apa namanya stimulasi vestibularnya sama proprioseptifnya gitu. Jadi kayak misal ayunan atau uh, misal ini sudah besar tapi ini maksudnya dewasa ini sekita atau seanak. Kalau kalau kita sama anak mungkin bisa beda ya aktivitasnya. Cuman kalau misal anak yang udah agak besar gitu bisa stimulasinya seperti uh, berlari. Oh, sekita. Kalau sekita mabuk itu digali sih Mbak. Biasanya kayak suami saya itu juga gitu. Dulu itu sering mabuk, ternyata dia sensitif bau. Jadi ketika ada bau-bau yang dia nggak suka, pasti dia akan mabuk. Nah, itu kita hindari gitu. Misal kita antisipasi dulu gitu, atau kita ini mualnya akan muntahnya ini area perut gitu. Jadi misal Kak, perut dikocok-kocok. Nah, ini sering-sering aja gerak-gerak yang seperti berayun gitu. Keseimbangan tubuh. Ini biasanya keseimbangan tubuhnya kurang bagus. Jadi enggak cuman sering mabuk, biasanya juga akan sering jatuh. Jatuhnya bisa jadi enggak seperti gambar ini juga jatuh dari tangga ya, tapi misal kepleset atau mudah apa namanya kesenggol orang gitu ya, mudah terjatuh kayak gitu. Ini biasanya ada apa ya? Ada keterkaitan gitu. Ini biasanya keseimbangan sih, Mbak. Nah, iya, ayunan kurang suka berasa puyeng. Nah, ini iya, ini ada hubungannya. Makanya anak kecil itu ini ya diminta ayunan gitu ya, diajak ayunan gitu. Nah, ini ternyata stimulasinya untuk kegiatan-kegiatan yang sampai kita dewasa gitu. Misal naik kendaraan yang jauh atau naik apa transportasi seperti kapal atau apa. Nah, ini seperti itu. Jadi proprioseptif sama vestibularnya yang dibanyakin.
Mbak Okta mau sama-sama Mbak Anis. Mbak Okta mau Ya Mbak, on aku cam atau langsung. Aku mau nanya, jadi kan anakku usianya sekarang 3,5 tahun ya Mbak. Hmm, Terus em, ini berhubungan sama ini sih Mbak, mau menstimulasi bahasanya gitu. Karena setiap apa ya, kalau ditanya tuh kadang kan aku suka mancing pertanyaan gitu kan. Misalkan habis dari mana gitu kan, terus ditanya gitu. Tadi habis ngeliat apa aja gitu kan. Terus kadang tuh dia kayak ragu untuk ngungkapin, padahal dia tahu gitu harus ngomong apa. Misalkan ngeliat ada kura-kura, ada kera, gitu-gitu Mbak. Jadi mm-mm. harus aku yang ini dulu apa sih ngomong dulu baru nanti dia Mancing ya. ikutin. Heeh, heeh. Jadi tuh kayak apa ya? Mungkin dia agak takut gitu untuk ngungkapin apa yang dia lihat tadi gitu kan. Padahal sebenarnya dia tahu gitu Mbak. Apa? Karena aku sering ngulang-ngulang juga gitu. Misalkan abis dari mana gitu terus ditanya abis lihat apa kayak gitu-gitu. Itu kan maksudnya ini ya Mbak untuk itu kan baru pertanyaan sederhana, belum yang pertanyaan-pertanyaan yang misalkan namanya siapa, terus alamatnya di mana kayak gitu kan itu kan berarti udah lebih ini lagi lebih susah lagi kan ya Mbak. Nah, itu tuh gimana cara menstimulasinya gitu biar dia tuh nggak mungkin takut atau gimana gitu ya biar dia tuh berani untuk speak up gitu Mbak. Kalau bahasa ini kita apa namanya? Kita pernah pernah tahu ya tentang bahasa itu, belajar bahasa itu 3 arah gitu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang ada kontak mata 2 arah gitu. Misal ketika Mbak Okta ngajak bicara sama si kecil, si kakak ini harus ada kontak matanya. Ketika Mbak Okta bicara, harus melihat anak, misal anaknya masih setinggi apa gitu, Mbak Oktanya merendah, terus pokoknya eye level, terus misal apa konsep bahasa pertama itu setahu saya menunjuk gitu. Jadi ketika anak belum bisa berbahasa, eh, verbalnya belum keluar, itu kalau menunjuknya sudah benar, berarti pemahamannya itu sudah bagus. Pemahamannya ini sama gitu maksudnya. Apa yang kita tanyakan, oh berarti anak ini paham gitu. Nah ini ditunjuk. Jadi misal apa gitu ya, misal eh, tadi dari mana, dari pasar gitu, dari pasar atau dari mana, atau lihat apa, lihat hewan apa gitu. Nah itu kita kita ajak dia untuk menunjuk gitu. Jadi ketika dia udah bisa menunjuk belum Mbak Okta, menunjuk dengan benar. Iya Mbak udah bisa menunjuk dengan benar misalkan kalau yang di sana langsung gitu ya pas di tempatnya langsung tuh misalkan itu apa gitu sambil nunjuk ke misalkan ke hewannya gitu oh itu ular gitu terus misalkan itu kan aku nanyanya di mobil ya Mbak jadinya yang tadi tuh tadi Hmm. habis lihat apa aja gitu nah terus tuh yang tadi yang dia bingung gitu mungkin karena bingung juga objeknya nggak ada ya Mbak ya. Ya itu iya bisa jadi. Jadi eh, ketika anak tadi kan visual ya, anak melihat oh itu ular, itu mama nunjuk ular, berarti itu ular. Ketika anak-anak apa namanya belum bisa mengutarakan, berarti kemungkinan dia belum belum paham. Jadi mungkin ditambah lagi misal Mbak, apa namanya ular itu panjang atau suaranya apa zzz gitu. Oh yang suaranya zzz itu tadi ular gitu. Kayak anak anak saya yang kedua itu, dia itu dengan kalau dikasih apa namanya hewan-hewan gitu ya, ada sapi atau ular atau apa gitu, kalau cuman gambar ini sapi gitu, nggak nggak nyantel-nyantel anaknya. Tapi kalau kita peragain ya, peragain ada ekspresinya sapinya suaranya, terus kita sambil merangkak-merangkak memperagakan itu sapi jalannya kayak apa, itu dia ingat. Jadi ketika lihat lihat lagi gambar sapi, dia langsung bilang api. Karena belum bisa bilang es ya. Dia bilang api gitu. Jadi
kemungkinan si kakak ini itu juga cara belajarnya visual, Mbak. Jadi dengan melihat objeknya dia baru tahu gitu. Nah, kita ajak dia untuk bisa mengimajinasikan dengan kita membuat itu menjadi sesuatu yang kayak nyata gitu loh. Kalau hewan itu seperti ini gitu. Mungkin gitu Mbak Okta. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Iya. Bermanfaat. Lagi masih ada satunya. Mbak Ocha, anak saya juga picky-eater, ternyata nggak bisa disepelekan. Makannya cukup banyak, tapi mau-maunya itu aja. Itu perlu mengajar stimulasi apa ya, Mbak? Iya, ini makan itu kan ada pengalaman makan ya, ada tekstur gitu. Jadi tekstur itu misal nih Mbak, kita coba ya pisang. Pisang itu kan bisa diolah menjadi pisang dimakan aja, pisang direbus, pisang digoreng. Nah, kita cobakan ke anak itu tiga tekstur itu gitu. Dan dalam waktu yang nggak bersamaan ganti-ganti gitu. Misal, ini pisang lagi, ini pisang goreng, ini pisang rebus atau pisang yang ada di dalam bubur kacang hijau gitu ya. Nah, jadi kita ganti-ganti ini untuk makannya, untuk stimulasinya itu bisa dengan taktilnya, Mbak. Jadi kita ketika anak itu masih merasa tekstur yang seperti nggak suka bubur gitu ya. Itu biasanya anak juga kalau megang memegang sesuatu yang seperti bubur itu juga nggak suka gitu. Jadinya ada hubungannya antara taktil anak dengan uh, anak pilih-pilih makan. Biasanya anak pilih-pilih makan itu rasanya juga tekstur makanannya itu juga gitu. Terus lagi area rongga mulutnya gitu. Jadi ketika anak belum kuat untuk mengunyah gitu, nah itu yang distimulasi itu juga untuk mengunyahnya gitu. Jadi dicobakan buah yang nggak dipotong, misal kayak pir atau apel gitu. Jadi nggak dipotong kecil-kecil, anaknya diminta makan gitu, dipegang, diminta makan gitu. Jadi itu untuk menstimulasi kekuatan mengunyahnya dia gitu. Itu juga terus stimulasi tiup-meniup. Nah, itu kegiatan yang niup-niup atau kegiatan yang sedot. Jadi kayak minum jusnya divariasi kekentalannya kayak gitu Mbak Rosa. Terus ini saya lanjutkan di gambar ya. Ini malas olahraga. Nah, ini juga ada hubungannya dengan gangguan stimulasi vestibular, terus interoception juga, terus ada biasanya kalau kayak gini juga dia kekuatan ototnya belum baik gitu ya. Terus lagi sering bertopang dagu ini juga dibanyakin motorik kasarnya gitu. Ketika anak itu ada beberapa mengalami motorik kasarnya atau motorik halusnya belum maksimal, itu pasti akan berdampak pada kegiatan-kegiatan dia di sehari-harinya gitu. Oh iya. Gitu. Iya Mbak Mia, maaf ini. Lanjut ini nanti untuk gangguan sensori yang ada di slide dan pertanyaan yang ada di form kemarin yang belum saya jawab, itu nanti saya jawab lewat chat di WAG ya, teman-teman ya. Nah, ini takut di ruang sempit
dan tidak suka kena lumpur ini juga. Nah, ini saya akhiri dulu. Evaluasi dan intervensi terapi. Nah, evaluasi gangguan sensori dapat dilakukan dengan cara tes psikologis dan evaluasi tingkah lakunya gitu. Jadi kita bisa tes mandiri, kemudian dibawa ke psikolog, terus kemudian kita evaluasi tingkah laku anak gitu. Itu menetap dalam jangka waktu berapa gitu. Intervensi terapi. Nah, ini intervensi terapi ini untuk gangguan sensori dapat meliputi terapi okupasi, terapi bicara, terapi fisik, seperti bermain gitu, terapi bermain dan terapi melukis. Gitu. Untuk sensori itu juga olahraga renang itu juga bagus dan disarankan. Lagi kesimpulannya, gangguan sensori umum terjadi pada anak-anak namun juga dapat terjadi pada orang tua. Gitu. Ini saya cukupkan di sini. Mohon maaf tadi mulainya juga terlambat dan banyak suara-suara yang suara-suara di sekitar saya. Mohon maaf apabila kurang jelas, nanti saya tambahkan lagi di WAG. Terus untuk siang ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Minta ini ya, izin untuk foto. Minta izin untuk foto sebentar. Ini terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada sesuatu yang dari saya yang belum jelas. Ilmu sharing ini semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya. Terus lagi terima kasih kepada Mbak Nia yang menemani siang ini. Lalu